Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man syara ala nahdihi. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا Ghafarallah taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, tribuners yang sama-sama dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hendaklah senantiasa dari hati dan jiwa diri kita selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud hendaklah senantiasa hati, jiwa dan diri kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal di bulan Ramadan yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan, bahkan keuntungan keunggulan Ramadan sering kita dengar. Tapi ada hal yang paling urgen yang sering kita lupakan, yakni kita selalu merasa bahwa puasa adalah kewajiban yang besar dan meninggalkannya juga adalah sesuatu dosa yang paling besar. Tapi ada satu hal yang paling merugikan diri kita, yakni meninggalkan salat di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan sesuatu yang menjadi sebuah tantangan bagi kaum muslimin semua dan muslimat. Hendaklah dari jiwa dan hati kita berfikir, kalaulah kewajiban yang besar itu kita tinggalkan. Karena Nabi SAW mengisyaratkan kepada kita bahwa agama ini ibarat pasak-pasak yang dipasang. Yang dimaksud pasak itu adalah tiang-tiang yang saling menyambung satu sama lain. Kalaulah salah satu tiang itu dirobohkan, maka tidak akan terjadi keseimbangan, terjadi keseimbangan yang sangat tidak bagus. Maka orang yang meninggalkan salat di bulan Ramadan, dia telah menggugurkan salah satu dari rukun-rukun yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni rukun Islam. Kaum muslimin dan muslimat, tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ulama tentang orang-orang yang senantiasa meninggalkan salat di bulan Ramadan ini sangat rugi dan sangat merugikan dirinya sendiri. Karena kenapa? Kita tahu kewajiban salat adalah kewajiban yang paling besar dan utama setelah mengucapkan syahadat. Karena untuk itu, hendaklah dari jiwa kita berfikir, kalaulah puasa itu begitu besar, lalu bagaimana meninggalkan salat? Karena salat itu sangat besar pahalanya. Dan ulama sepakat bahwa salat adalah ummul ibadah, yakni ibunya para ibadah, induknya daripada ibadah. Kalau sekiranya orang Ambon mengatakan mamanya daripada ibadah, maka untuk itu kaum muslimin dan muslimat tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, memperingatkan kita yang membedakan antara keimanan dan kekafiran seseorang adalah meninggalkan salat. Adalah salat. Kalaulah dia meninggalkan salat, sudah diklaim menjadi seorang kafir. Apalagi di bulan yang suci, yang keuntungannya sangat besar,
tentu hati kita akan tidak mau sekali meninggalkan salat yang dimaksud. Karena kenapa? Salat itu sangat penting, lebih penting dari segalanya. Hatta seluruh amal perbuatan kita baik di sisi Allah, tapi tolak ukur kebaikan kita adalah salat tidak baik di sisi Allah, maka salat itu tidak akan terpakai. Maka semua amal itu tidak akan terpakai. Apa-apa yang telah kita kerjakan tidak akan terpakai. Hatta puasa yang telah kita lakukan dengan susah payah, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar, akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita meninggalkan salat dengan sengaja. Kaum muslimin dan muslimat, tribuners yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita telah tahu keuntungan-keuntungan bulan puasa begitu dahsyatnya. Hatta kita memberikan makan dan minum seteguk saja kepada orang yang berpuasa, pahalanya Masya Allah luar biasa sekali. Andaikan kalau puasa sebesar itu kita gugurkan hanya dengan meninggalkan salat kewajiban yang satu, maka sudah tentu apa yang kita dapatkan kita tidak akan dapatkan untuk selama-lamanya. Kita berpuasa perputaran 30 hari, maka untuk itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surat Al-Ashr, bahwa wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa atau demi waktu yang telah kita lalui, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Kenapa kerugian itu kita dapatkan? Karena kewajiban-kewajiban yang kita lakukan telah kita tinggalkan dengan sengaja. Untuk itu mari kita sadarkan diri sekali lagi di bulan suci Ramadan ini, kita sucikan, kita niatkan diri kita, hendaklah senantiasa kita berdoa semampu kita, kita beribadah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, agar hati dan pikiran kita selalu mentaati apa-apa yang telah diajarkan. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, jangan sekali-kali kita meninggalkan salat dalam keadaan apapun. Hatta dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan berpuasa, jangan sekali-kali meninggalkan kewajiban yang besar, yakni kompasnya daripada amal perbuatan kita. Untuk itu sekian, kami tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.